belum PPT-nya? Sudah, Bu. Oke. Baik, tadi semoga dari Lisa sudah bisa disimak ya. Saya tidak akan ulangi lagi karena saya pikir dari Lisa cukup dan nanti silakan dikembangkan gitu ya dengan lebih lengkap lagi. Tadi memang dari Lisa kurang lengkap karena di sini yang mengalir ada dua yaitu barang ada juga uang gitu ya. Tadi belum cukup lengkap diceritakan bahwa nantinya uang dari hasil penjualan barang dan jasa ini akan digunakan oleh produsen, oleh perusahaan untuk bisa membayar upah, sewa, bunga, dan profit yang pada akhirnya akan dikembalikan lagi ke pasar faktor produksi begitu ya. Nah, lebih jauh bisa diceritakan di slide yang berikut ini. Kemudian selanjutnya adalah tentang hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Nah, jadi yang terjadi saat ini adalah pendapatan rumah tangga yang rendah itu kadang mengorek tabungan bahkan tidak punya tabungan sama sekali gitu. Jadi bisa kita katakan bahwa beberapa orang itu kondisi keuangannya itu minus begitu ya. Nah, kemudian kenaikan pendapatan itu akan menaikkan pengeluaran konsumsi. Padahal harusnya ketika terjadi kenaikan pendapatan, konsumsi itu harusnya tetap sama gitu ya. Tapi ternyata yang terjadi adalah ketika pendapatannya naik, konsumsinya ikut naik. Nah, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga itu baru bisa menabung. Artinya, orang-orang itu perilakunya adalah cenderung menabung adalah disisihkan dari pendapatan. Gitu. Jadi sisa-sisa gitu ya. Harusnya menabung itu adalah disisihkan dari awal ketika uh, menerima pendapatan gitu. Jadi bukan sisa-sisa dari yang tidak terbelanjakan begitu ya. Nah, itu adalah salah kaprah dari situasi yang ada saat ini seperti itu. Nah, konsep dari pendapatan dan konsumsi serta tabungan itu ada dua hal, yaitu kecenderungan mengonsumsi marginal dan kecenderungan untuk mengonsumsi rata-rata. Gimana kalau menabung juga sama ya, ada menabung marginal dan menabung rata-rata. Di hal tersebut ditentukan oleh beberapa hal diantara sebagai berikut, yaitu kekayaan yang telah terkumpul. Jadi kita percaya privilege ya, privilege bahwa ada orang-orang tertentu yang kondisinya memang sudah baik sejak lahir gitu ya, kekayaannya sudah terkumpul, dia tidak perlu lagi merintis dari awal untuk mengumpulkan kekayaan tersebut. Yang kedua adalah suku bunga gitu ya. Suku bunga yang tinggi untuk tabungan itu akan mendorong orang untuk tertarik menabung di suatu bank gitu ya. Kita juga banyak sekarang ini bermunculan bank-bank digital. Nah, bank-bank digital itu kadang menawarkan suku bunga yang sangat tinggi. Ada yang tahu nggak bank-bank digital sekarang ini apa nih yang suku bunganya tinggi-tinggi? Yang bisa sebutin nggak? Ada yang tahu bank digital nggak? Bank yang nggak ada kantornya. Kalau kayak Dana gitu masuk bank digital nggak, Bu? Di Dana, apakah bisa menyimpan uang? Bisa, Bu. Oh, Karena nomor HP itu dijadikan rekening gitu. well, oke. Terus, saya belum tahu kalau Dana ya. Ada yang lain nggak yang kamu tahu? Siapa yang bicara ya? Bank juga ada, Bu, neobank. Neobank ya. Oke. Terus apa lagi? Izin menjawab, Bu. Zenius Mm-mm. termasuk nggak ya, Bu? Apa? Zenius, Bu. Jenius. Itu bukan cuma buat transaksi ya? Bisa nabung juga ya? Iya, Bu. Oh gitu.
Oke, Genius boleh. Terus apa lagi? Izin menjawab, Bu. Hmm, Kalau PayPal tuh termasuk nggak, Bu? PayPal itu untuk bertransaksi ya, bukan untuk menabung. Bisa buat nyimpen ini juga, Bu. Dana apa Ada sih uang? ada suku bunganya juga. Ada, Bu. Dia Kalau menerapkan konsep suku bunga nggak? itu misalnya kita kalau mau pergi tuh ada fee-nya, Bu. Ada biayanya. Ya, itu saya tahu itu. Tapi kalau untuk nyimpan gimana? Bisa nyimpan, Bisa, Bu. tapi dalam periode tertentu ya. Udah lupa Tapi saya, kayaknya udah kalau lama banget. tapi kayaknya kalau PayPal nggak ada suku bunga deh, Bu. Cuma Ya, nyimpen doang. nyimpan aja karena itu kayak tempat transit uang Iya, sebenarnya. Ya nggak iya sih? Bu, kayak Kalau pertukaran PayPal. uang dari dolar ke rupiah gitu. Untuk transit aja. Kayak Neobank, tapi kan ngeluarin juga bank digital ya. Saya Bank, terus ada Bank Jago, Ada Alobank, Bu. Alobank, ya benar. Nah, itu kalian perlu hati-hati karena LPS, lembaga penjamin itu hanya menentukan suku bunga tertentu ya. Jadi be aware karena belum tentu semua suku bunga yang mereka janjikan itu bisa kita klaim, gitu karena atau ada hal-hal tertentu itu yang dijaminkan oleh LPS itu yang tertentu saja. Bahkan mereka kan bank-bank digital itu ada yang sampai menjaminkan suku bunga sampai belasan %. Nah itu hati-hati gitu ya. Kita berhemat. Nah kita berhemat itu terkadang kita jadi zaman sekarang gaya hidup tuh justru didukung oleh banyaknya promo gitu ya. Jadi sekalipun kadang kita kelihatan yang sering nongkrong atau apa, tapi ternyata kita pakainya promo. Kalian gitu nggak? Ya, nongkrong di warung kopi, misalnya buy one get one free, atau malah buy one get two gitu ya, get two free, jadi dapat 3 gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita sikapi secara cermat gitu ya, sebagai anak muda lah ya. Tetap bisa memenuhi kebutuhan dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada seperti promo itu ya. Nah, kemudian yang mempengaruhi adalah keadaan perekonomian. Kayak misalnya, ini keadaan perekonomian ini maksudnya adalah dari sisi makro, seperti yang digembor-gemborkan akhir-akhir ini ahli-ahli keuangan yang lainnya, itu bilang bahwa di tahun 2023 kita akan resesi gitu kan katanya. Nah, itu tentu akan mendrive seseorang untuk punya perilaku ekonomi yang berbeda gitu. Nah, ini akan kita diskusikan juga di minggu depan ya. Kemudian distribusi pendapatan. Misalnya kalian yang single dengan saya, yang sudah berumah tangga, dan mungkin orang lain yang merupakan generasi sandwich, dia yang tahu nggak generasi sandwich itu apa? Ada yang tahu generasi sandwich itu apa? Pernah dengar, Bu? Tapi nggak tahu. Yang membiayai. Apa? Izin menjawab, Bu. Yang membiayai atasnya, misalnya kayak membiayai keluarganya, padahal dia sendiri udah berkeluarga gitu, Bu. Jadi tanggungannya tuh lebih besar. Iya. Kenapa dibilang sandwich? Karena berlapis-lapis gitu ya. Lapis-lapis, dia harus membiayai adiknya, misalnya kakaknya gitu ya, atau orang tuanya gitu ya. Sebagai orang tua sebenarnya kita tidak ada kewajiban anak untuk membiayai orang tua. Ya, itu kenapa kita harusnya punya untuk membiayai orang tua. Itu yang perlu kalian ingat. Nanti ketika kalian jadi orang tua, jangan pernah berharap anak kalian itu balas budi sama kalian gitu ya. Karena mereka tidak minta dilahirkan oleh kalian, ya. Kalian yang membuat mereka ada,
dan hadir di keluarga kalian yang entah seperti apapun kondisinya, gitu ya. Jadi jangan pernah berharap untuk mereka balas budi sama kalian, ya. Kalian nanti sebagai orang tua ya kalian harus bisa survive ya untuk bisa kehidupan kalian sendiri, dan lagi sebagai orang tua kalian bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak hidup kepada anak kalian. Hak hidup itu ada pendidikan yang layak, ya, kebahagiaan untuk anak-anak kalian gitu. Jadi sebagai orang tua kita harus bisa tahu diri gitu ya, seperti apa sih kekuatan saya, kemampuan saya untuk bisa membiayai, untuk bisa menjamin kehidupan anak-anak saya nanti gitu ya. Jadi jangan pernah egois, saya pengen punya anak 5 gitu ya, tapi pada akhirnya misalnya salah satu di antara suami atau istri itu ada yang meninggal, perekonomiannya kolaps, terus kemudian nanti anaknya harus ditanggung zalim, ya. Kita akan menjadi zalim karena mengingkari kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, itu yang perlu kalian ingat-ingat gitu ya. Jangan sampai mengalihkan, mentransfer tanggung jawab kalian kepada anak kalian untuk bisa membiayai saudara-saudaranya atau bahkan membiayai kalian sebagai orang tua, seperti itu ya. Sehingga nantinya distribusi pendapatan ini juga akan sangat berpengaruh nih bagaimana pola konsumsi dan tabungan dari seseorang. Kemudian tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Nah, ini tadi relate ya dengan kondisi generasi sandwich tadi gitu ya. Ada yang tahu nggak siapa yang bisa menyediakan dana pensiun kita? Siapa sih yang harus menyediakan dana pensiun kita? Ada yang mau jawab? Siapa yang berkewajiban menyiapkan dana pensiun kita? Diri sendiri bukan Kalau PNS gimana? pemerintah, Bu. Yakin? Kok berubah? Nah, kamu harus belajar untuk mempertahankan pendapatmu ya. Apa barusan? Saya belum pernah dengar kayaknya suaranya. Eh, saya Bu Luisa, Oh, kalau Lisa. menurut saya Bu, diri sendiri Bu. Nah, dari pemerintah itu kan memang menyediakan dana pensiun, tetapi kan kita dari diri kita sendiri yang bekerja. Jadi itu hitungannya dana pensiun itu pun tetap tanggung jawab diri sendiri. Oke, thank you Lisa. Ada pendapat yang lain? Tadi Lisa sendiri, sekalipun kamu adalah PNS. Ya, ada nggak? Kalian pernah dengar nggak? Enaknya jadi PNS, punya dana pensiunnya aman. Pernah dengar nggak yang seperti itu? Pernah, Bu. Banyak, Bu. Banyak ya. Bener nggak itu kayak gitu? Benar sih, Bu. Kan emang ada dana pensiun ya. Oh iya, ini siapa sih? Saya kok nggak bisa lihat ya siapa yang ngomong. Aduh, saya pakai komputer beda. Siapa yang bicara? Saya Parparian, Bu. Oke. Iya. Jadi siapapun kamu tuh bertanggung jawab atas dirimu sendiri untuk dana pensiun. Di mana dana pensiun itu sangat besar, ya. Kita memang tidak tahu umur sampai usia berapa, ya. Tapi tadi dana pensiun juga akan bermanfaat
Jika kamu meninggal misalnya dalam usia produktif, kemudian punya anak, nah dana pensiun itu bisa digunakan oleh anakmu untuk melanjutkan pendidikan dan seterusnya. Pensiunnya dari mana? Dari pemerintah katanya. Bukan. Ada yang tahu nggak PNS itu dana pensiunnya dari mana? Izin Bu, Hmm. itu mungkin dari kayak ada gaji yang dipotong gitu ya Bu. Terus gajinya yang dipotong ini kayak dimasukin ke dana pensiun gitu Bu. Iya, benar. Maaf. Jadi itu uang kita sendiri. Apalagi kalau kalian adalah seorang misalnya pengusaha ya. Pengusaha itu juga harus menyiapkan dana pensiunnya sendiri gitu ya. Dan itu dana pensiun itu banyak sekali. Kalian bisa hitung sendiri mulai umur berapa kalian akan pensiun dan kalian bisa hitung estimasikan sampai usia berapa kalian akan hidup. Ya, di mana nantinya dana pensiun itu akan melingkupi biaya hidup harian, biaya kesehatan gitu ya di hari tua yang itu tentu akan sangat banyak sekali. Jadi jangan pernah berharap bahwa enak ya jadi PNS karena ada dana pensiunnya. Siapapun bisa punya dana pensiun kalau dia mau menyiapkan itu dan dia sadar itu ya. Pola pengeluaran rumah tangga. Nah, meskipun beda-beda tapi mostly polanya itu sama ya, di mana keluarga miskin itu menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk barang-barang kebutuhan pokok. Kemudian pengeluaran untuk makan akan menurun seiring dengan tambahnya pendapatan digantikan dengan pengeluaran untuk pakaian, rekreasi, kendaraan gitu. Nah, kalian pernah nggak melihat, pernah juga ada statement dari Ibu Menteri Keuangan bahwa orang miskin itu cenderung lebih rela membelanjakan uangnya untuk beli rokok daripada untuk beli telur. Itu miris ya. Suatu kondisi yang miris tapi benar terjadi gitu. Sepenglihatan saya untuk mendampingi masyarakat beberapa kali di beberapa lokasi yang berbeda gitu ya. Kemudian penambahan pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan tersier melebihi proporsi pertambahan pendapatan. Nah, jadi justru tambahan pendapatan itu tidak sebanding dengan penambahan pengeluaran. Paham nggak? Misalnya nih, pendapatan kita bertambahnya 100.000, tapi pengeluaran kita lebih daripada itu. Gitu. Tabungan meningkat sangat cepat seiring dengan semakin besarnya pendapatan seseorang. Karena mostly orang itu tabungan itu disisihkan, bukan dialokasikan. Beda ya antara disisihkan, antara disisakan dengan dialokasikan. Kalau dialokasikan, kita tuh sejak awal dapat uang, kita sudah punya pos misalnya setiap bulan saya akan menyisihkan 300.000 untuk ditabung. Nah, sementara pengertian dari tabungan itu sendiri adalah dana yang tidak habis dibelanjakan. Nah, itu kan berarti sisa. Ya, itu pengertian yang salah sebenarnya, tapi itu yang realita terjadi. Investasi, ada di sini yang sudah mulai belajar berinvestasi. Saya pengen dengar pengalaman nih. Ada? Kalau kita Ya, kayak beli suatu barang gitu, terus kita simpan yang angka nilainya akan naik, itu termasuk investasi kan? ya, nih dari pengertiannya investasi berarti mengorbankan sebagian konsumsi saat ini untuk meningkatkan konsumsi di masa depan. Artinya ada peningkatan nilai di kemudian hari, gitu kan? Kamu sudah? Kalau saya kemarin sih saya nyoba-nyoba aja ada fitur baru di Dana Bu. Jadi kayak kita
beli emas gitu, Bu. Jadi dia itu ngikutin harga emas gitu di Dana. Nah, jadi saya kemarin itu kayak coba-coba investasi beli emas di Dana gitu, Bu. Mhm. Beli Hmm. emasnya langsung dengan nilai Mhm. tertentu atau gimana? Iya, dengan nilai yang ada harga emas di Indonesia, Bu. Oh gitu. Oke, that's good. Saya nggak pakai Dana ya, saya tidak bisa berkomentar gitu. Tapi itu adalah pengalaman yang baik gitu. Tapi itu baru emas ya. Kalau produk investasi lain ada nggak? Izin Bu, Hmm. dulu di semester 1 saya pernah ini Bu, nyoba-nyoba kayak trading kripto gitu Bu. Mhm. Terus? Setelahnya sekitar dapat beberapa profit gitu, terus saya berhenti Bu, soalnya kayak aset kripto yang saya investasiin kayak ngedown gitu Bu. Jadi setelah itu saya berhenti Bu. Oke, dan setelah itu benar-benar turun ya? Iya Bu. Oke, ada yang lain? Izin masuk, Bu. Hmm. Saya di semester 2 pernah ikutan ini, Bu, reksadana. Reksadana apa? Waktu itu saya tapi lewat orang gitu sih, Bu, ke PT Jiwasraya. Jiwasraya. Oh, nggak pakai aplikasi tertentu ya? Iya, Bu. Jadi orangnya yang bantuin saya. Tidak ke bank. Enggak. Tapi ujung-ujungnya ini, Bu, ketipu. Ya, jadi itu pembelajaran kan ya? Pembelajaran Iya, itu Bu. ya. Pengalaman. Mulai dari yang beli emas gitu kan. Coba kamu bandingin beli emas di Dana, di Tokped bisa juga beli emas kan ya? Beli emas di Tokped, di Pegadaian gitu ya. Bandingkan aja gitu seperti apa ininya, kecenderungannya, trennya seperti apa. Terus yang kripto, kamu jadi belajar kan sekarang orang yang bermain di kripto seperti apa kondisinya gitu kan ya. Kemudian reksadana. Nah, reksadana itu adalah menurut saya nih, saya yang nggak mudeng, saya nih perinvestasian itu saya nggak mudeng gitu ya. Apalagi kripto, saya nggak sulit memahami logikanya seperti apa, kecuali kayak reksadana atau saham begitu ya. Nah, reksadana itu atau saham, kalau zaman dulu itu kita harus punya rekening namanya sekuritas. Jadi datang ke bank, bikin rekening sekuritas gitu ya. Nah, kalau sekarang itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk bisa belajar berinvestasi. Kayak Bibit ya, kalian tahu Bibit, apalagi ada Bank Jago dan Gojek. Nah, itu sering ada promonya, bahkan ada cashback-nya. Kalian bisa pelajari itu. Ada Bank Jago, Gojek, Bibit. Nah, terus kemudian itu adalah menurut saya produk yang paling mudah untuk kalian bisa pelajari. Itu aja, nggak perlu lewat orang. Kalau lewat orang tipu nanti pada akhirnya gitu ya. Hati-hati. Nah, kalian bisa pelajari bahkan kayak OVO itu bisa mulai dari Rp10.000 gitu ya. Jadi silakan untuk dipelajari sehingga nanti kalau kalian punya uang yang lebih banyak, kalian nggak akan lagi kayak gagap saya mau investasi kemana ya, baiknya pakai apa. Nah, itu bukan saatnya kalian coba-coba lagi tuh kalau kalian udah punya uang banyak. Ya, kalian harusnya sudah mahir memilih dan memilah produk investasi apa yang cocok buat saya. Karena investasi juga cocok-cocokan ya. Tadi emas cocok buat kamu, tapi belum tentu cocok buat saya. Itu kan ya, beda-beda. Karena tujuan investasinya juga beda-beda. Tanah mungkin cocok buat seseorang, tapi buat saya belum tentu cocok gitu ya. Karena tujuannya beda-beda. Karena tanah itu nggak bisa waktunya jangka pendek gitu ya. Waktu untuk investasi tanah adalah jangka panjang. Karena nilainya baru akan bisa bertambah dan kerasa itu ketika dalam jangka panjang ya. Kemudian penentu tiket investasi adalah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Kalian bisa amati juga saham perusahaan tertentu apa returnnya, imbal baliknya itu akan beda-beda. Nah, itu akan menarik seseorang untuk bisa membeli saham mereka. Kayak yang pernah kita bahas di awal, krisis energi di Eropa itu akan mendrive kenaikan harga saham di satu
industri di Indonesia. Ada yang tahu nggak nama perusahaannya apa? Masih ingat nggak? Perusahaan apa yang berdampak, yang sahamnya jadi naik, yang dia akan mendapatkan keuntungan lebih dengan adanya krisis energi di Eropa? Ada yang masih ingat nggak pembahasan itu? Lupa. Krisis energi di Eropa buat Indonesia itu menguntungkan. Kenapa? Ada yang tahu? Berhubungan dengan batu bara kan, Bu? Perusahaan batu bara, jadi sahamnya jadi naik ya. Karena kita mengekspor lebih banyak batu bara ke sana. Gitu. Itu sudah pernah kita bahas kan ya di awal-awal pertemuan. Suku bunga, nah tadi seperti yang saya katakan bahwa ada beberapa bank digital yang menawarkan suku bunga itu yang sangat muluk-muluk. Nah itu patut kalian hati-hati juga. Kemudian ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Kayak 2023 cenderung orang berpikir bahwa kita akan resesi. Jadi orang-orang itu cenderung memindahkan produk investasinya itu ke yang lebih liquid, lebih mudah dicairkan. Karena khawatir ada beberapa hal yang akan terjadi di tahun depan. Kita bahas minggu depan ya. Kayak capek sekali ya. Selanjutnya ada penentu tingkat kegiatan ekonomi. Nah, setelah menunjukkan ciri-ciri dan konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan, nah sekarang kalian sudah paham arti dari konsep tingkat kegiatan ekonomi negara dan bagaimana keseimbangan perekonomian negara, kemudian proses penentuan tingkat kegiatan ekonomi pendapatan nasional yang terdiri dari dua sektor. Dua sektor tadi ada rumah tangga dan perusahaan ya. Nah, investasi dalam pengertian makroekonomi adalah investasi secara real, yaitu penambahan durable capital goods, ya, barang modal yang tahan lama. Karena tadi nilainya akan naik di beberapa waktu yang akan datang. Nah, kalau financial investment itu adalah perubahan dari satu jenis aset finansial ke aset finansial lainnya. Misalnya, seseorang beli saham dari uang tabungannya. Nah, maka dia melakukan financial investment atau mengubah aset finansialnya dari tabungan ke saham. Nah, itu bedanya ya. Ada pengertian makroekonomi secara investasi secara makro dan financial investment. Perekonomian dua sektor ada dua pembahasan yaitu fungsi ekonomi dan fungsi tabungan. Nah, fungsi ekonomi itu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi itu akan bisa kita gunakan untuk melihat berapa besar tambahan konsumsi seseorang ketika memperoleh tambahan income ya dengan fungsi seperti ini. Nah, contohnya kalau orang itu punya income awalnya 25.000, belanjanya itu naik ketika income-nya naik menjadi 26.000. Dia belanjanya jadi 25.800. Nah, berapa MPC dia? Nah, itu bisa kita hitung tingkat kecenderungan konsumsi seseorang. Nah, fungsinya akan seperti ini ya. Dia akan selalu positif. Ya, berbeda dengan tabungan. Kalau fungsi tabungan itu adalah pertambahan saving seseorang ketika mereka memperoleh tambahan income pendapatan. Seperti ini ya. Dia fungsinya mulai dari negatif ya. Mulai dari negatif. Kenapa dia negatif? Ada yang tahu nggak? Kenapa dia mulainya dari negatif? Kalau tadi konsumsi mulainya bisa dari sini. Kenapa kalau tabungan ini savingnya negatif? Mulainya dari negatif. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa mulainya dari negatif kalau tabungan? Kalau konsumsi kok nilainya positif?
Kenapa hayo? Di awal pertemuan pembahasan kita hari ini tadi udah dibahas loh kenapanya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Karena kalau tadi di awal itu dikatakan kalau pendapatan seseorang itu rata-rata pendapatan di rumah tangga itu diawali dengan bahkan minus dulu nggak punya tabungan. Terus semakin banyak pemasukannya baru setelah itu bisa menabung gitu, Bu. Terus? Makanya diawali dari minus dulu karena awalnya untuk menabung pun belum bisa, nanti baru naik, akhirnya baru bisa menabung, makanya grafiknya naik ke atas gitu, Bu. Kalau nggak punya tabungan bukannya dia 0? Ya nggak? Karena awal pendapatannya juga masih minus gitu, Bu. Kenapa bisa minus? Pengeluarannya masih lebih banyak dibanding pendapatannya. Artinya dia punya hutang, ya? Iya, Bu. Benar nggak? Iya. Betul, Bu. Kalau konsumsi tidak akan mungkin minus. Tapi kalau tabungan dia bisa saja minus, ya. Thank you. Ada siapa lagi nih? Pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Ini saya bicaranya barusan adalah soal saving, ya. Ingat bedanya. Kalau yang sebelumnya kita bicara soal apa namanya? Konsumsi. Kalau pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan berarti dia ada hutang, ya. Ekonominya seperti itu. Ntar saya lagi bikin Google Form. Ada diskusi? Boleh, silakan. Sambil saya bikin formulir. Izin, Bu. Ya. Berarti salah satu yang membuat orang itu jadi kapitalis itu mungkin gara-gara kebutuhannya tinggi ya, Bu? Ya, sifat manusia ya. Sifat manusia yang tidak pernah puas. Tadi sempat kita bahas juga kan bahwa ketika pendapatan seseorang naik, konsumsinya langsung naik. Padahal belum tentu dia sebenarnya butuh. Paham nggak? Iya, paham, Bu. Ya. Jadi keinginan aja sebenarnya gitu. Belum tentu dia butuh. Tapi kalau kayak gitu, Bu, kan biasanya alasan orang tertentu membeli barang padahal dia belum butuh gitu, Bu. Itu biasanya untuk penghargaan. Kalau landasannya buat penghargaan dirinya sendiri itu gimana, Bu? Reward maksudnya. Iya, Bu. Kalau untuk reward itu kembali lagi sih. Reward itu pasti harus sesuai dengan kemampuan. Itu yang pertama. Nah, dalam kondisi pendapatannya naik ya boleh-boleh saja. Itu kan tidak menjadi satu pengeluaran yang terus-menerus gitu ya. Tidak ada ketentuan uangmu itu harus buat apa, karena yang menentukan itu ya dirimu sendiri, uangmu itu buat apa. Tapi yang kemudian perlu kita ingat bersama adalah bahwa bagaimana kondisi keuangan kita, gitu ya. Bagaimana kondisi keuangan kita itulah yang harus menjadi dasar pertimbangan keputusan-keputusan ekonomi seperti apa yang harus kita buat. Paham nggak maksud saya?
Paham, Bu. Silakan kalau masih ada diskusi lagi. Ini saya bermasalah. Izin bertanya, Bu. Hmm. Saya pernah baca kan, Bu, di Twitter itu ada dibahas tentang resesi ekonomi 2023 itu, katanya untuk mencegah itu orang-orang seharusnya membeli ataupun berinvestasi itu ke UMKM, Bu. Itu maksudnya seperti apa ya, Bu? Hubungannya ke resesi ekonomi itu bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Jadi tadi sempat juga saya sampaikan bahwa bagaimana perilaku seseorang menghadapi ramalan resesi ekonomi adalah salah satunya adalah keputusannya meliquidkan aset, ya, itu satu. Kenapa mereka berinvestasinya ke UKM? Karena dari tren yang sudah ada, yang sudah lewat, kita ada 3 kali resesi, yaitu pada tahun 97 dan pada tahun 2008. Kemudian pada masa pandemi, yang paling dekat aja mungkin kalian ingat adalah di masa pandemi, sektor yang masih bisa bertahan adalah UMKM. Ya, industri besar kolaps, PHK massal dan seterusnya. UMKM justru mereka makin bangkit, makin berhasil. Nah, itulah bahwa sektor usaha kecil dan menengah itulah yang bisa bertahan dalam kondisi sulit. Kenapa? Karena mereka modalnya kecil, lingkup usahanya kecil sehingga masih mudah untuk dikendalikan. Itu kan kebergantungannya itu kecil gitu. Kurang lebih gitu. Mungkin ada yang punya pendapat lain boleh. Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Coba ini saya kirim formulir, kalian bisa akses nggak? Bisa diakses nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Sekarang coba ceritakan dan gambarkan kembali tadi diagram yang di atas, yang siklus tertutup, masih ingat yang dijelaskan oleh Lisa tadi? Silakan gambarkan dan jelaskan siklus ekonomi 2 faktor. Paham maksudnya? Paham pertanyaannya? Faktor dari siklus tadi kan, Bu? Siklus tadi kan siklus ekonomi 2 faktor. Siklus tadi namanya siklus ekonomi 2 faktor atau siklus tertutup, di mana di situ ada faktor, sorry salah. Sektor. Siklus ekonomi 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah, perintahnya adalah silakan digambarkan dan dijelaskan ceritanya apa sih siklus ekonomi 2 sektor itu. Paham maksudnya? Jadi digambar, terus diceritain kayak Luisa tadi loh. Izin Bu, ini untuk mengerjakannya manual atau menggunakan Word Bu? Manual boleh. Baik Bu. Oke, pakai ya manual aja deh ya. Pakai pena dan kertas ya. Terus difoto atau di scan. Langsung dimasukkan ke Google Forms ini ya. Waktunya sampai jam 10.15. Maksud saya 11:15. Silakan dikerjakan. Untuk yang ada di dalam kelas ini aja ya. Ingat, tidak boleh lebih dari 27 orang yang mengumpulkan. 26 orang. Silakan ya. Ibu, maaf. Iya, silakan. Kenapa, Nova?
Bu, kok saya nggak bisa akses G-Form-nya ya, Bu? Padahal udah pakai email ITERA. Apa ya? Yang lain ada yang bermasalah juga nggak? Nah, saya cek lagi. Sama Bu, saya juga Bu. Tadi oke padahal ya? Tanya. Udah dikerjain aja dulu.